Oke, selamat siang. Untuk mahasiswa yang kontrak arsitektur hijau, terima kasih saya ucapkan karena kalian memilih arsitektur hijau sebagai mata kuliah pilihan pertama di semester ini. Oke, di pertemuan pertama ini juga saya meminta maaf kita tidak melakukan meet di aplikasi Zoom karena seperti alasan sebelumnya banyak sekali kendala. Jadi Sir membuat video singkat untuk pertemuan pertama. Di pertemuan pertama ini tentu tidak masuk ke materi, tidak berat-berat dulu. Kita hanya perkenalan RPS dan nanti RPS ini Sir akan kasih di grup kalian. Oke. Nah, tentang arsitektur hijau. Jadi singkat gampangnya atau bawa mindset kalian bahwa arsitektur hijau ini pada dasarnya sudah menjadi bagian dari mata kuliah sebelumnya, mata kuliah utama yaitu Sains dan Teknologi Arsitektur. Jadi arsitektur hijau ini pada dasarnya berangkat dari ekologi arsitektur atau eko arsitektur. Nah, kiblatnya dari situ. Jadi di mata kuliah ini kita akan berbicara bagaimana sih seorang arsitek yang dalam bidang arsitekturnya itu peka terhadap lingkungan. Oke, lingkungan baik lingkungan sekitar maupun secara global. Oke, jadi kalau misalnya lingkungan sekitar itu artinya di mana arsitek itu membuat suatu karyanya di lingkungan tersebut. Namun harus berpikir juga impact yang luas terhadap lingkungan yang lebih global lagi. Oke, jadi kira-kira dasarnya dari situ. Jadi bawa mindset kalian dari situ. Oke, jadi kalian bisa lihat di RPS nanti saya kirim di bahan kajian di mana berbicara tentang pengantar ekologi arsitektur itu seperti apa atau pengantar arsitektur hijau itu seperti apa. Kemudian di sana nanti kita berbicara tentang perencanaan dan perancangan arsitektur hijau atau eko arsitektur. Kemudian berbicara struktur dan konstruksi bangunan yang tepat seperti apa sih untuk bangunan yang arsitektur hijau atau eko arsitektur. Kemudian berbicara tentang bagaimana membangun kembali atau recycling dalam proses arsitektur hijau. Jadi kenapa disebut membangun kembali? Karena otomatis seperti fokus utama kita tadi, di mana kalian akan bertemu nanti ke depan dengan bangunan-bangunan yang dulunya atau mungkin dirancang oleh orang awam maupun arsitektur sebelumnya yang lebih dominan pada kebutuhan style, kebutuhan tematik yang uh, terlalu fundamental sehingga mengabaikan faktor-faktor tentang alam. Jadi keselamatan alam, keselamatan lingkungan, manusia di dalamnya itu cenderung diabaikan. Mereka lebih kepada ego style bangunannya, ego arsitekturnya begitu. Oke. Dan nanti di arsitektur hijau ini tentunya dia berkiblat juga tentang dari bagaimana radiasi teoritis, kosmis dan teknis. Artinya dia seputar tentang alam, matahari, angin, cuaca. Nanti kita bicara di situ. Oke, jadi di RPS ini kalian bisa lihat RPS-nya begitu singkat. Jadi dari pertemuan 1 sampai 7, kemudian ada ujian di pertemuan 8 yaitu mid semester, dan dari pertemuan 9 sampai pertemuan 15 dilanjutkan dengan materi, dan nanti ada tugas besar yang startnya dari pertemuan 11 sampai pertemuan 16. Jadi nanti kita lihat perkembangan seperti apa. Oke, kira-kira itu saja. Jika ada pertanyaan nanti kalian bisa tanyakan di WA group. Oke, terima kasih.